Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Rashid Triansyah dengan NIM 0541614444 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum 2 pemrograman berbasis web dengan ketentuan berikut ini. Yaitu mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js dengan framework yang digunakan sepanjang pengerjaan kelas 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Kurang lebih seperti tugas yang kemarin ya. Oke, yang pertama adalah untuk membuat halaman stok belajar. Ini teman-teman perlu menampilkan daftar stok bahan tersendiri di kolom data file dengan sebagai berikut: kode mata kuliah, kode judul, keterangan kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Oke, kita cek terkait di sininya. Oke, ini ada 2 poin. Kita bisa memilih untuk stok bahan ajar. Oke. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur melakukan filter sort data stok, serta terdapat filter stok berdasarkan untuk daerah. Oke, kategori mata kuliah. Terdapat filter hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok, dan jumlah stok sama dengan 0 menjadi daftar yang dapat mengganti. Untuk order bahan aja, terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, harga. Fitur-fitur dapat di set ulang. Terapkan fitur view di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasinya depend option seperti misalkan kemudian filter stok ke daerah berharap calon filter kategori mata kuliah. Oke, keterangannya pada nih. Oke. Oke. Pada mata kuliah berikut, pada mata kuliah terdapat pada ini bisa difilter juga terkait urutannya. Terus UT daerah. Oke. UT daerah, terus lokasi rak. Ini ada R1 A3, R1 A4, R2 C1, R3 B2. Terus setelah itu jumlah stok bahan ajar. Untuk stoknya yang samping ini ada 228, 7, 2, 12. Terkait safety-nya ini terangnya 20, yang kedua itu 15 serta 8 dan 10. Oke. Terkait status ini untuk menunjukkan apakah stok tersebut aman atau kurang. Nanti akan menimbulkan alert seperti ini. Sebagai catatan kurang lebih terdapat keterangan di dalamnya. Oke, setelah itu fitur untuk mengedit stok data dan bahan ajar. Oke, bisa diklik di sini. Ini bisa menambahkan bebas beberapa aja, dan serta bisa diganti untuk ininya. Mata kuliah bisa diganti mata kuliah pilihan, praktikum, problem based,
Untuk UT bisa dirubah-rubah juga terkait Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Oke, kita klik batal saja. Lalu terdapat fitur melakukan filter dan sort data bebas menggunakan terdapat filter UT daerah menimbulkan. Oke, terkait daerah ini kita filter saja. Misal kita klik ke Jakarta, ini akan memunculkan 2 pengantar manajemen serta pengantar akuntansi. Setelah itu untuk kategori mata kuliah, itu semua daerah. Judul ini bisa ditulis apa saja, terus apa namanya? Ini terkait apa namanya stok kecil atau stok barang yang termurah. Terus setelah itu terdapat fitur shot yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, ini judul ini bisa difilter, nanti bisa diklik di sini. Oke, terus habis itu apa namanya terkait stok. Oke, stok juga bisa dipilih, diklik di sini. Oke, ini dari stok terkecil, terus yang ini untuk stok terbanyak ke terkecil. Setelah itu terkait harga juga bisa dari harga terendah dan ke harga tertinggi. Setelah itu apa namanya fitur filter dapat di chat ulang. Ini tiba-tiba diklik ini terus kan kategori MK wajib tidak ada, MK pilihan kalau nggak di daerah harga termurah, terus Jakarta di MK wajib. Nah, kita semisal filter sudah dipilih 2 ini, jika ingin mereset tinggal diklik ini reset. Oke, nanti otomatis muncul kembali. Oke, setelah itu kembali implementasikan dependent option seperti kita milih filter stok ke daerah akan munculkan fitur kategori mata kuliah. Oke, seperti ini tadi yang kita pilihkan tadi. Misal kita pilih Jakarta, ini akan muncul 2 apa namanya 2 mata kuliah. Terus kita klik ke Surabaya juga tinggal akan memunculkan 1. Terus setelah itu ada beberapa pilihan seperti Denpasar, Padang, terus Makassar. Oke, kita reset lagi. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Oke, kurang lebih seperti ini tadi yang ini status. Oke, kedua memberikan status menipis jika stoknya kurang dari safety. Memberikan stok putus kosong dengan menggunakan simbol barengan 0. Oh, kita belum coba sih. Coba ini kasih stok saat ini. Itu dikurangi jadi 0 kosong simpan perubahan. Jika di update maka status menjadi kosong. Oke, kedua yaitu tracking delivery order. Untuk delivery order sudah diberikan terkait daminya yang kemarin. Kita bisa klik di sini. Oke, total dari order ada 1 yaitu atas nama Rina Wulandari. Kita bisa diklik di sini untuk terkait update resinya. Oke, halaman ini menampilkan halaman tracking store. Terdapat fitur untuk menambahkan info delivery order yang baru. Berikut adalah data nomor DO, data di tergenerate otomatis, nomor di DO, tahun berjalan, sequence number, misal DO blablabla. Oke, bisa diklik status. Ini diisi manual oleh pengguna, nama diisi manual pengguna, ekspedisi. Sudah berapa menit sih? 9 menit, oke masih aman. Paket manajer dibilang oleh pengguna.
Oke. Terdapat fitur untuk menambahkan input dari folder yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Yaitu kita klik di sini untuk menambahkan menu baru. Oke. Ini nomor mahasiswa bisa diisi bebas oleh pengguna. Terus habis itu nama ekspedisi bisa dipilih antara dua ini, tanggal kirim. Terus habis itu ada paket manager. Berdasarkan paket, gunakan elemen select informasi. Manager ini ada paket TPS dasar serta paket IPA dasar. Oke, ya kita klik satu. Ini si paket terdapat biologi umum dasar dengan total harga 140.000. Oke, jika sudah memilih apa namanya isi paket akan memunculkan total harga. Oke, setelah itu terkait struktur Vue.js sebagai berikut. Oke, petunjuk pengerjaan. Oke, sambil kita review untuk codingan yang saya buat. Oke, untuk terkait apa namanya interface dashboardnya kurang lebih seperti ini, simpel saja. Terus habis itu untuk terkait style CSS-nya begini. Mungkin untuk lebih lengkapnya akan saya upload menjadi satu buah file saja agar lebih mudah untuk pengaksesannya. Oke, setelah itu untuk terkait stoknya untuk bisa dilihat di bagian ini. Oke, terus untuk terkait trackingnya yang tadi, nah berikut ini untuk codingannya. Terus karena yang diminta adalah nih stock app.js tracking app css tracking html stock. Oke, tracking html stock. Terus habis itu index html style css terus stock app.js tracking apps. Oke, kurang lebih lengkap ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Untuk terkait status ini bisa dipilih dalam perjalanan untuk terkirim dari kirim atau diproses. Oke. Terus kita coba untuk menambahkan saja ya. Nim saya isi nim saya aja langsung apa coba. Pilih 3 nama lengkap Yulianto. Ini random saja sebenarnya. Oke, kita pilih ini pakai TPS dasar buat DO. Oke. Nih. Oke, untuk terkait updatean yang baru ini baru saja ditambahkan yaitu diproses. Atas nama Budianto dengan NIM 064 bla 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 ekspedisi JNT reguler hari berada Mei 2006. Oke, dengan paket UT1 dengan total harga yang perlu dibayarkan 120.000 dan proses pengirimannya masih diterima oleh Universitas, masih dalam proses. Oke, kita dapat filter juga di sini dalam perjalanan terkait Rina Wulandari serta jika yang baru saja diorderkan tadi akan masuk ke filter proses. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya terkait apa namanya codingannya. Mungkin akan saya langsung uploadkan saja dalam satu buah file. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.